warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Afindra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman pada pertemuan kedua. Overview sekilas praktikum minggu kedua. Topik yang dibahas tentang perkenalan Kotlin dan Basic Android Studio. Tujuan utama dari praktikum ini untuk memperkenalkan bahasa Kotlin dan penerapan basic penggunaan bahasa Kotlin di Android Studio, dari activity hingga event listener, yaitu on click. Pada bab 1 ini, yaitu implementasi modul dan bacaan. Pada 1.1 ini, pemahaman masalahnya. Mungkin masalah yang dihadapi mahasiswa pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa belum mengenal secara mendalam cara penggunaan Android Studio dan bahasa Kotlin sebelumnya. Ditambah lagi, mahasiswa terutama saya pertama kali menggunakan perangkat PC yang berbasis iOS atau macOS, yang sebelumnya pada praktikum sebelumnya hanya menggunakan perangkat yang berbasis Windows. Oleh karena itu, adanya perkenalan bahasa ini, oleh karena itu pada pertemuan kedua ini, perkenalan bahasa Kotlin dan Basic di Android Studio ini penting untuk pertemuan selanjutnya, yang menjadi basic dalam matkul pemrograman mobile ini. Selanjutnya 1.2 langkah kunci dan keputusan dari desain. Pada pertemuan kedua ini diarahkan mendesain layout dengan menggunakan constraint layout. Dengan constraint layout ini dapat menentukan layout dengan mudah dan simpel, dan dapat diatur dengan menghubungkan satu komponen UI ke komponen UI lainnya dengan jarak tertentu. Jika diubah letaknya, maka kedua komponen itu akan ikut terubah secara langsung. Selanjutnya itu pada 1.3, yaitu error yang mungkin saya temukan dan dibaginya pada latihan ini saya menemukan sebuah error seperti pada gambar ini. Pada hitung activity, dari analisis penyebabnya, menurut saya awalnya terjadi mungkin ada typo pada variabel yang digunakan pada komponen UI-nya. Mungkin ada salah atau typo dari huruf dan lain sebagainya pada activity.xml-nya, dan ternyata tidak. Selanjutnya saya juga mencari di internet dan juga ChatGPT. Ternyata error pada penggunaan code view compat ini. View compat ini berfungsi untuk menambahkan padding otomatis dari Android Studio-nya. Untuk langkah perbaikannya, untuk saya sendiri menghapus code view compat ini agar tidak terjadi error. Untuk cara lainnya, jika tidak ingin menghapus padding default dari Android Studio-nya, kita dapat membuat kode event listener-nya berada di luar dari view compat ini, sehingga
padding default dari Android Studio-nya tetap ada. Selanjutnya itu 1.4 yaitu tantangan dan kesulitan yang mungkin didapatkan. Dari saya sendiri, kesulitan yang terjadi mungkin pada pertemuan kedua ini baru mengenali penggunaan Android Studio dan penggunaan bahasa Kotlin. Dengan kesulitan berikut, sementara ini saya masih dapat mengatasinya dengan mencari lebih dalam atau mengeksplor lebih dalam tentang bahasa Kotlin dan Android Studio dari internet. Dan saya juga menanyakan beberapa ke teman-teman saya. Selanjutnya itu pada bab 2 yaitu refleksi pembelajaran perkuliahan. 2.1 ini pemahaman konsep inti. Dari saya sendiri, secara singkat, Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berbasis mobile untuk membuat aplikasi pada mobile atau Android. Selanjutnya ada Android Studio, adalah aplikasi perantara untuk membuat atau menerapkan aplikasi mobile dengan bahasa Kotlin. Selanjutnya emulator, bentuk visualisasi hasil running yang berbentuk layar mobile seperti di kanan saya ini. Selanjutnya ada activity adalah sebuah tampilan UI atau tempat edit dari tampilan UI yang berbentuk layar mobile juga seperti berikut ini, yang di dalamnya ada palette yang berisi beberapa komponen untuk UI pada mobile. Selanjutnya ada layout. Ini juga ada layout. Sini layout. Layout ini dengan format XML, tempat dari desain UI ya. Lanjut ada constraint layout untuk mengatur jarak dari antar komponen, yaitu ini. Nah, pada constraint layout ini terdapat beberapa jenis. Mungkin saya contohkan pada komponen edit text ini, panjang ini. ID-nya adalah panjang PP atau panjang persegi panjang. Contoh constraint layoutnya itu kita contohkan dari ini dulu. Apps layout constraint button to button off, yang berarti dari bagian bawah dari komponen panjang ini constraint dengan parent dari layout bagian bawah. Selanjutnya itu ada constraint end to start, yaitu lebar PP, yang berarti komponen bagian kanan dari komponen panjang ini constraint dengan komponen lebar di bagian kiri komponen lebar. Selanjutnya itu ada start to start, yaitu bagian kiri dari komponen panjang constraint dengan bagian kiri dari parent. Dan sama seperti sebelumnya, bagian atas dari komponen panjang constraint dengan parent bagian atas. Salah satu contoh penyerapan itu pada penyerapan hitung activity. Ini basic dari bahasa Kotlin, dari variabel yang digunakan. Ini konsep dari event listener. Ini penerapan dari log D ini
untuk menampilkan secara detail di loket. Loki ini menampilkan informasi di loket, dan Toastmate Text ini menampilkan pop-up pada saat disubmit. Selanjutnya 2.2 hubungan dengan materi sebelumnya. Karena ini masih di pertemuan 2, mungkin hubungan dari pertemuan 1 yaitu pembuatan proyek baru pada pertemuan 1 dapat diterapkan pada pertemuan 2 dengan membuat proyek baru dengan nama Bunny Hop. Mungkin yaitu demo dari aplikasinya mungkin seperti ini. Untuk panjangnya kita buat 10, lebar juga 10. Jika kita tekan button ini akan muncul pop-up luas persegi sama 100 dan hasilnya dari bagian bawah sini. Untuk segitiga kita buat 12 kali 12 contohnya, kita submit luas segitiga, maka ada ini ya, pop-upnya luas segitiga 572 dan hasilnya. Mungkin sekian dari penjelasan tentang pertemuan 2. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.